Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam ibadah persekutuan Taruna hari ini tanggal 3 Mei 2020. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 1 bait 1, Haleluya, pujilah. Saatnya kita masuk di dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kembali kepadamu ya Tuhan Allah kami, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika di hari ini, hari Tuhan yang kudus, kami boleh dipersatukan, kami boleh ada dalam satu persekutuan, ibadah hari Minggu, persekutuan Taruna. Tuhan, kami mau alaskan ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk kami yang pada sesaat nanti akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat-Mu, agar kami mampu mengerti maksud dan kehendak-Mu Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kakak undang semua kita bangkit berdiri dan kita akan membaca secara bersama-sama. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya kepada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potong-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Adalah sangat berbahagia ketika kita membaca dan merenungkan firman ini secara bersama-sama. Amin.
Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita masih bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun kita masih harus berada di tengah pandemi, meskipun kita masih harus beribadah via online. Namun kakak harap itu tidak mengurangi sedikit pun kerinduan adik-adik untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat, yang kitab Imamat pertama, pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kitab Imamat sendiri merupakan kitab ketiga dari kumpulan kitab-kitab Taurat yang menceritakan tentang kehidupan aturan peribadahan umat Israel pada waktu itu. Terkhusus yang akan kita bahas hari ini tentang korban bakaran atau persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Nah, umat Israel sendiri mengenal 3 bentuk korban bakaran. Yang pertama ada korban sajian, yang kedua ada korban pendamaian, yang ketiga ada korban penghapus dosa, yang keempat ada korban penebus salah. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk melihat kembali ayat yang telah kita baca tadi, dan kita lihat sama-sama apa saja aturan-aturan yang Tuhan tetapkan untuk umatnya pada saat itu tentang perihal persembahan atau korban bakaran. Yang pertama, ayat yang pertama itu dikatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Tuhan memberikan kitabnya ini secara langsung kepada umatnya, kepada Musa. Bukan melalui perantara ataupun tulisan seperti contohnya kitab Taurat yang diberikan di Gunung Sinai, yang diberikan lewat tulisan, lewat 2 loh batu. Namun di kitab kita pada pagi hari ini, pembacaan firman kita pada pagi hari ini, kitab ini diberikan secara langsung oleh Allah kepada Musa. Nah, kita masuk ke dalam ayat 2 sampai yang ketiga. Di sini berbicara tentang bagaimana Allah mengatur tentang korban bakaran apa yang harus umatnya bawa yang berkenan di hadapan Allah. Nah, di sini ada 3 aturan yang bisa kita lihat. Yang pertama, mengatur tentang korban persembahan apa yang harus mereka bawa di hadapan Allah. Yang kedua, mengatur tentang korban persembahan apa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah korban yang berupa hewan ternak. Nah, hewan ternak artinya hewan yang dipelihara langsung oleh umatnya. Bukan hewan liar, bukan hewan sewaan, tapi hewan yang langsung dipelihara oleh umatnya ini. Nah, yang ketiga ada mengatur bahwa kualitas dan korban persembahan haruslah benar-benar berkualitas terbaik, dengan catatan dan tanda kutip bahwa itu tidak bercacat sama sekali. Jadi korban bakaran ini tidak boleh sakit, tidak boleh pincang, tidak boleh kurang satu apapun. Dia harus dalam kondisi kualitas paling terbaik. Nah, hal ini memperlihatkan kita bahwa Tuhan ingin korban persembahan yang terbaik dari umatnya. Setelah apa yang Tuhan telah berikan kepada umatnya, Tuhan juga ingin bahwa umatnya ini memberikan yang terbaik kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, dalam ayat yang keempat sampai dengan ke-9 ini, kita bisa lihat ini berisikan penjelasan yang berulang-ulang kali bahwa orang yang memberikan persembahan, orang si pembawa korban bakaran ini harus menumpangkan tangannya di atas kepala korban bakarannya ini sebagai tanda bahwa itu adalah pendamaian atas dirinya. Nah, pada ayat yang ke-9 sebagai penutup, di sini menjelaskan tentang, menekankan tentang korban bakaran ini harus diolah sebaik mungkin sesuai dengan aturan masing-masing, agar baunya nanti itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui apa saja aturan-aturan yang Tuhan berikan pada waktu itu bagi umat Israel, nah kakak mau kita lihat sama-sama juga bagaimana aturan yang Tuhan berlakukan bagi kita di masa kini. Nah, beberapa waktu yang lalu kita telah mengalami kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan kita, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus telah bangkit melawan maut, telah bangkit melawan kuasa dosa, telah bangkit memberikan keselamatan bagi umatnya yang percaya. Namun, karya keselamatan Tuhan Yesus itu di kayu salib bukan hanya sebatas membebaskan manusia dari dosa, bukan hanya sebatas membebaskan kita dari maut,
Ternyata Tuhan juga ingin memberikan kemauan dan dorongan serta kemampuan kepada setiap orang yang percaya, yaitu kita, untuk berani menjadi teladan di tengah-tengah sekeliling kita untuk memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang menjadi kunci dari kemauan dan kemampuan dalam menaati setiap aturan yang telah Allah tetapkan? Jawabannya adalah rasa syukur. Rasa syukur terhadap apa? Rasa syukur terhadap keselamatan yang Tuhan telah berikan. Rasa syukur terhadap kehidupan baru yang telah Tuhan berikan. Rasa syukur terhadap setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena rasa syukur ini akan membantu setiap orang percaya untuk, kakak punya 4 poin di sini yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama, berani memberikan persembahan sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Bukan dengan ketetapan kita sendiri, bukan sesuai dengan kehendak sendiri, bukan dengan aturan yang kita bikin sendiri. Nah, yang kedua, memberi persembahan dengan rasa syukur dan kejujuran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, masing-masing pribadi, tanpa ada rasa terpaksa, tanpa ada rasa malu hati karena nilai ataupun jumlahnya. Nah, yang ketiga, ini poin yang harus adik-adik benar-benar perhatikan, karena adik-adik masih di bawah umur. Jadi kakak yakin bahwa sebagian besar adik-adik masih menerima persembahan dari orang tua adik-adik. Nah, yang ketiga ini adalah tidak akan menyalahgunakan persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan untuk kepentingan apapun. Ingat adik-adik, jangan pernah sekali-sekali adik-adik menyalahgunakan persembahan yang kalian terima dari orang tua kalian untuk kepentingan apapun. Harus memberikan sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang tua kalian. Ketika nilai yang kalian berikan, ketika jumlah persembahan yang kalian berikan kepada Allah berbeda nilainya, berkurang nilainya dari nilai atau jumlah yang orang tua kalian berikan, kalian sama saja telah mencuri apa yang menjadi milik Allah. Kalian telah mencuri milik Allah. Fatalnya adalah kalian mencuri dari Allah. Kalian mencuri milik Allah. Rasanya itu hal yang paling memalukan adik-adik ya. Itu hal yang paling sangat-sangat Allah benci, sangat-sangat paling tidak ingin Allah inginkan dari anak-anaknya. Nah, oleh karena itu kalian mesti ingat baik-baik poin yang ketiga ini. Yang keempat, bahwa persembahan yang kalian berikan ini kepada Allah nantinya tidak pernah Allah nilai dari nilainya ataupun jumlahnya. Ingat, seperti poin yang kedua, sesuai dengan kemampuan masing pribadi kalian. Tapi apa yang mau Tuhan lihat dari persembahan yang kalian berikan kepadanya? Yaitu kualitasnya. Kualitas apa yang dimaksud ini? Kualitas dari hati. Ketika kita memberikan persembahan, kita harus tulus memberikan, bukan karena keterpaksaan. Nah, selain itu ada hal yang penting juga, yaitu kualitas dari kerapihan persembahan. Nah, ini adik-adik paling sering terjadi di tengah-tengah kalian. Ketika kita memberikan persembahan, itu tanpa sengaja kita memberikan secara terlipat. Tanpa sengaja kita mungkin meremukan persembahan tersebut. Tanpa sengaja mungkin kita tidak melihat sobekan yang ada pada persembahan tersebut. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita masing-masing pribadi. Mulai detik ini kita harus lebih memperhatikan persembahan yang akan kita berikan kepada Allah, kerapihan persembahan yang akan kita berikan kepada Allah. Nah, lewat keempat poin yang kita dapatkan tadi, kita bisa lihat bahwa rasa syukur ini membantu kita, mendorong kita untuk berkomitmen, untuk terus berusaha menyenangkan hati Tuhan lewat salah satu perikop firman Tuhan kita pada pagi hari ini, lewat persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya ini dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi adik-adik. Kiranya ini dapat menjadi pedoman bagi adik-adik. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Dengan rela hatimu
masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita satukan hati, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami panjatkan di dalam kehadirat-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami bersama-sama kembali beribadah di dalam IHMPT online. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terlebih bagi adik-adik terkasih kami ya Tuhan, kami sangat merindukan suasana untuk bersama-sama beribadah ya Bapa. Tetapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami diharuskan untuk beribadah di rumah masing-masing. Kerinduan yang sangat besar ya Tuhan yang kami harapkan, biarlah pada nantinya ya Bapa Engkau mau mendengarkannya dan kami dapat berkumpul bersama-sama kembali di dalam ibadah persekutuan IHMPT kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, memberkati adik-adik kami di dalam sekolahnya juga ya Tuhan, di mana mereka juga menjalankan belajar secara online. Biarlah ya Tuhan, pada saat mereka juga melakukan pelajaran via online, mereka dapat mengerti, mereka dapat pahami segala pelajaran-pelajaran yang mereka terima ya Bapa. Memberkati juga untuk orang tua dari adik-adik kami ya Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, rezeki yang melimpah ya Bapa. Dan biarlah Tuhan senantiasa memakai orang tua dari adik-adik kami untuk tetap mendidik mereka dengan baik dan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa bagi kami para pelayan yang sudah Tuhan pakai. Kiranya juga Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi dengan tugas dan tanggung jawab kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Tidak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pemerintah yang sudah menjalankan peraturan-peraturan ya Bapa, biarlah kami dapat menjalankan segala peraturan yang sudah diterapkan bagi pemerintah. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan bahwa apa yang mereka berikan bagi kami ya Tuhan itu semata-mata untuk kebaikan kami, dan biarlah pada waktunya nanti kami akan kembali bersama-sama berkumpul ya Bapa dengan situasi yang sudah sangat aman, yang sudah bisa membolehkan kami untuk bersama-sama berkumpul dan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Ampunkan setiap salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337, bait yang pertama dan bait yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, berhijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya nan cerah. Kita burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah
adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bersemangat tanpa ragu-ragu. Sampai Jumpa.